Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar fisika untuk materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang momen gaya atau torsi. Momen gaya atau torsi merupakan besaran vektor yang dapat menyebabkan berputarnya suatu benda. Ingat ya, torsi merupakan vektor, jadi torsi ini memiliki arah. Menyebabkan berputarnya, sehingga arahnya adalah searah jarum jam atau berlawanan arah dengan jarum jam. Karena benda berputar arahnya cuma itu. Disimpulkan dengan tau dan dirumuskan dengan F kali R. F adalah gaya, satuannya Newton, dan R merupakan panjang lengan dengan satuan meter, sehingga satuan dari torsi adalah Newton meter. Nah, di sini kita buat kesepakatan dulu. Torsi bernilai positif jika benda berputar searah jarum jam dan bernilai negatif jika benda berputar berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, ini hanya kesepakatan, mungkin di buku lain atau di penjelasan lain bisa berbeda. Tidak masalah. Nah, ini komponen-komponen torsi, ada gaya, panjang lengan, dan torsi. Oke, dan ini kita visualisasikan seperti ini. Searah jarum jam, dan yang sebelah kanan ini berlawanan jarum jam. Oke. Jika kita memiliki sebuah batang, berapa besar torsinya? Berapa nilai torsinya? Maka yang pertama kita harus tahu adalah di mana porosnya. Nah, kita misalkan dulu untuk kasus ini. Nah, ini poros ada di sebelah kiri. Kemudian kita beri gaya. Ini F1. Berapa panjang lengannya? Maka dihitung dari poros menuju ke titik tangkap gaya. Ini di pointer saya, titik tangkap gaya. Itulah panjang lengan 1. Dan berapa nilai torsinya? F1 kali R1. Ini kita beri nama torsi 1. Nah, kenapa torsi 1 bernilai negatif? Karena kalau kita bayangkan, kita pegang batang, bagian kiri batang, kemudian kita dorong bagian kanan batang ke atas, maka batang ini akan berputar berlawanan arah jarum jam dan torsi bernilai negatif. Kemudian kita beri gaya 2. Maka panjang lengannya juga sama, dari poros menuju ke titik tangkap gaya, dan nilai torsi 2 adalah F kali R. F2 kali R2 seperti ini, hampir sama, dan torsi 2 bernilai positif. Berapa nilai total torsi yang bekerja? Nah, ini karena di sini total torsi, maka kita jumlahkan antara torsi 1 dengan torsi 2. Torsi 1 nilainya negatif, ya dimasukkan negatif, tidak masalah. Torsi 2 positif, masukkan positif. Jadi seperti itu ya. Oke, contoh berikutnya, kasus berikutnya. Oke, komponen torsi kita tampilkan lagi. Sebuah batang, kita cari porosnya, kemudian oke, misalnya dikenai gaya dengan bentuk seperti itu, miring gayanya. Kalau yang kasus pertama, gaya membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku terhadap batang. Kalau ini gaya membentuk sudut lebih dari 90 derajat atau dikatakan tidak siku-siku. Nah, kalau gaya tidak siku-siku, maka gaya ini harus dipecah menjadi Fx dan Fy. Fx itu yang mendatar, Fy yang vertikal atau horizontal itu Fx, vertikal atau tegak ini adalah Fy. Tetapi untuk panjang lengannya tetap sama, dari poros menuju ke titik tangkap gaya. Tidak ada perubahan. Kemudian Fx itu F sin theta dan Fy F cos theta. Bagaimana mengetahui Fx itu sin dan Fy itu cos? Kita lihat di sini sudutnya. Ya, sudut theta ini, sudut theta. Sudut theta ini diapit oleh F dan Fy. Maka Fy ini menggunakan cos theta. Nanti misalnya sudut tetanya ini di bagian pointer saya ini. Nah, maka nanti yang menggunakan cos adalah Fx nya. Begitu. Kemudian nah, torsi adalah Fy kali R. Intinya rumusnya sama, yaitu F kali R, tapi torsi ini menggunakan F yang siku-siku dengan batang, ini siku-siku. Nah, atau siku-siku dengan panjang lengan. Nah, yang siku-siku dengan panjang lengan di sini adalah Fy-nya ya. Fy-nya ini siku-siku.
Sedangkan fx ini tidak siku-siku dan f juga tidak siku-siku. Sehingga torsi sama dengan f cos theta kali r. Nah, kita lihat di contoh soalnya. F1, F2, F3, F4 bekerja pada batang ABCD seperti pada gambar. Kita lihat gambarnya. Jika massa batang diabaikan berarti batang tidak bermassa. Maka nilai momen gaya terhadap titik A adalah, nah di sini ada kata-kata momen gaya terhadap titik A. Artinya porosnya adalah di titik A. Jadi titik A ini sebagai poros. Oke. Sekarang R1-nya adalah 0. Lah kok bisa? Titik tangkap gayanya di titik tangkap gaya F1 ini di titik A juga. Jadi jarak A ke A kan 0. Kemudian R2 itu dari F2 menuju ke titik A 2 meter. Sekian ini ya, 2 meter. Kemudian R3 itu dari titik tangkap gaya 3 yaitu titik C menuju A. Ini 2 tambah 1 3 meter. Dan R4 ini adalah titik tangkap gaya F4 atau titik D menuju titik A. Jadi 3 tambah 1 tambah 2 alias 6 meter. Nah, sehingga total torsi atau boleh ditulis sigma torsi A lah, karena porosnya di A. Nanti ketika porosnya di B ya sigma torsi B begitu ya. Sama dengan torsi 1 tambah torsi 2 kurangi torsi 3 tambah torsi 4. Nah, torsi 1 ini karena F1 berada di poros, dia akan bernilai 0. Nah ini torsi 1 berada di poros sehingga bernilai 0. Jadi mau positif mau negatif tidak ada pengaruh. Kemudian torsi 2 ini kalau kita bayangkan porosnya di A, dia akan berputar searah jarum jam. Lihat pointer saya. Nah gini ya, berputarnya seperti ini nanti dia, searah jarum jam. Untuk torsi 3 berlawanan arah. Nah, lihat pointer saya. Makanya torsi 3 ini bernilai negatif. Sedangkan torsi 4 bernilai positif lagi, karena searah lagi, menyebabkan benda berputar searah jarum jam. Nah, kemudian dimasukkan nilainya 0 tambah F2 kali R2, F3 kali R3 tambah F4 kali R4. Seperti itu. Dimasukkan angka-angkanya. 4 kali 2 kurangi 5 kali 3 tambah 10 kali 6, hitungan biasa ini ya. 0 tambah 8 kurangi 15 tambah 60, maka hasilnya adalah 53 Newton meter. Nah, di sini hasilnya positif. Karena hasilnya positif, maka batangnya berputar searah jarum jam. Begitu ya. Oke, contoh yang kedua. Perhatikan gambar di samping. Kita munculkan gambarnya. Oke. Hitung nilai momen gaya jika diputar terhadap titik C. Lah ini, diputar terhadap titik C, maka porosnya adalah C. Ingat, C sebagai poros. R1. Nah, R1 ini berarti dari titik C menuju ke titik tangkap gaya 1 yaitu A. 10 tambah 20 alias 30 cm. Kita ubah menjadi meter dibagi 100 ya, 30 bagi 100 0,3. Oke, selanjutnya R2 dari C menuju ke titik B 10 cm dibagi 100 0,1. Dan R3 ini sama dari titik C menuju titik D 10 cm juga jaraknya, jadikan meter 0,1. Kemudian sigma torsi C atau total torsi di titik C adalah torsi 1 kurangi torsi 2 kurangi torsi 3. Nah, di sini bayangkan lagi, ini belajar karena sering banyak yang salah di sini. Cara menentukan searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam sulit membayangkan, beberapa siswa sulit membayangkan. Ayo kita belajar. Torsi 1, lihat. Ini A ya. Kalau porosnya di C, kita lihat pointer saya. A ini gayanya kan ke atas, maka dia akan ke atas kemudian berputar. Nah, di sini mengelilingi C. Nah, karena C sebagai poros, maka gerakan F1 ini adalah searah jarum jam. Nah, F2 dan F3 ini berlawanan arah. Ingat, porosnya di C, B-nya ke bawah. Kita lihat putarannya sesuai pointer saya ini. Nah, ini ya. Oke, ini kan berlawanan arah dengan jarum jam, dipahami, jangan sampai salah ini. Oke, sip. Kalau sudah paham, kita masukkan ke rumusnya, sehingga F1Y kali R1 kurangi F2 kali R2 kurangi F3 kali R3. Nah, di sini untuk F2 dan F3 sudah membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat ya terhadap batang.
Nah, B dan D ini sudah siku-siku atau 90 derajat. Tapi untuk yang A, F1 ini kan dia membentuk sudut 30 derajat atau tidak siku-siku, maka dia dipecah menjadi F1Y dan F1X nanti begitu. Nah, gambarnya seperti ini. F1X yang mendatar, F1Y yang tegak. Yang kita pakai yang mana? Yang 90 derajat terhadap batang, maka yang FY. Nah ini ya, F1Y yang dipakai. F1X tidak terpakai. Nah, F1Y ini nanti sin atau cos. Nah, kita gunakan sin. Kenapa? Karena 30 derajat ini mengapit, diapit oleh F1 dan F1X, maka F1X menggunakan cos, F1Y menggunakan sin. Gitu ya. Kemudian nilainya dimasukkan biasa, F1 nilainya 10, sin 30 adalah setengah, R1 0,3 dimasukkan, dihitung biasa. Kemudian sigma torsi di titik C 1,5 kurangi 1 kurangi 1, dan hasilnya adalah negatif 0,5 Newton meter. Di sini hasilnya negatif, berarti arahnya berlawanan arah jarum jam. Gitu. Oke, terima kasih. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.